semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Guys, apakah betul gitu ya statement yang mengatakan bahwa PDIP telah menyia-nyiakan kader terbaiknya dan sekarang kelihatannya baru nyesel? Kita dengarkan pernyataan ya dari channel Cokro TV berikut ini, di mana dalam program Masuk Akal dia membahas soal PDIP yang katanya sibuk mengomentari langkah politik Pak Jokowi ya. Dan kelihatan sekali tidak rela Pak Jokowi masih bersinar. Pasalnya dulu Pak Jokowi adalah kader terbaik mereka, dan mungkin sekarang mereka baru menyesal telah meminggirkannya. Kita lihat videonya, ini dia. Belakangan ini ada sesuatu yang menarik. Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Ia juga sudah bukan kader PDIP. Sekarang ia diberitakan telah menjadi ketua Dewan Pembina PSI. Bahkan mulai ada yang mendorongnya untuk masuk lebih jauh ke dalam pucuk kepemimpinan partai tersebut. Ia mulai bergerak, bertemu kader, berkeliling daerah, dan setiap Jokowi bergerak, reaksi dari sejumlah tokoh PDIP juga muncul. Ada yang menyindir safari politiknya, ada yang mengaitkannya dengan dinasti, ada yang membawa lagi soal ijazah. Saya jadi bertanya, kalau Jokowi sudah bukan apa-apa bagi PDIP, kenapa gerakannya masih begitu mengusik? Mungkin selama ini kita salah bertanya, bukan kenapa Jokowi meninggalkan PDIP, tetapi kenapa PDIP membiarkan Jokowi pergi? Mari kita lihat datanya. Sejak presiden dipilih langsung pada tahun 2004, PDIP belum pernah memenangkan Pilpres tanpa Jokowi sebagai calon presidennya. Megawati maju 2004, kalah. Maju lagi 2009, kalah. Jokowi maju 2014, menang. Maju lagi 2019, menang. Tahun 2024 PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Jokowi mengambil arah politik berbeda. PDIP kalah lagi. Ini bukan urusan suka atau tidak suka kepada Jokowi, ini fakta elektoral. Pada Pileg 2014, PDIP memperoleh sekitar 23,7 juta suara. Jokowi Yusuf Kala mendapat hampir 71 juta. Pada tahun 2019, PDIP mendapat sekitar 27 juta suara. Jokowi Ma'ruf Amin mendapat lebih dari 85 juta. Lalu 2024, PDIP masih mendapat sekitar 25,4 juta suara. Tetapi Ganjar Mahfud hanya sekitar 27 juta suara. Jadi Jokowi bukan sekadar menikmati mesin PDIP, tetapi justru melakukan electoral expansion. Ia mampu menarik pemilih jauh melampaui basis partainya. Kalau dalam perusahaan ada orang-orang yang berkali-kali memperluas pasar sampai hampir 3 kali lipat, biasanya pertanyaannya, kapan dia naik? Di PDIP pertanyaannya justru, kenapa orang seperti ini tidak pernah punya jalan menuju pucuk partai? Ini seperti paradoks. Kita melihat sejarah para presiden Indonesia. Hampir semuanya pernah menjadi pemimpin partai atau setidaknya berada di organ yang sangat tinggi dari kekuatan politiknya. Soekarno pernah memimpin PNI, Soeharto menjadi ketua Dewan Pembina Golkar, Habibie pernah menjadi koordinator harian Dewan Pembina Golkar, Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro PKB, Megawati memimpin PDIP, SBY memimpin Demokrat, dan Prabowo memimpin Gerindra. Jadi ini bukan sekedar soal titel ketua umum yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah akses seseorang presiden kepada pucuk kepemimpinan kekuatan politiknya. Dan justru disitulah Jokowi menjadi anomali. Sepanjang karirnya di PDIP, ia tidak pernah menjadi ketua umum, sekjen, atau menduduki pucuk pengambilan keputusan partai. Padahal ia 2 kali menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang justru terus melekat kepadanya adalah istilah petugas partai. Padahal disinilah batasnya harus jelas. Partai mencalonkan seseorang, tetapi rakyatlah yang memilih. Begitu seorang kader menjadi wali kota, gubernur, apalagi presiden, ia bukan lagi sekadar milik partainya. Presiden bukan bawahan ketua umum partai. Gubernur bukan bawahan ketua partai di provinsi. Bupati atau wali kota bukan bawahan ketua cabang. Partai politik sangat penting, tetapi partai bukan cabang kekuasaan negara. Maka loyalitas seorang pejabat publik yang pertama adalah kepada konstitusi, hukum, dan rakyat yang dipimpinnya.
Lalu pertanyaan berikutnya, kalau Jokowi saja tidak pernah mempunyai jalan menuju pucuk PDIP, siapa yang punya? Dan ternyata persoalannya tidak dimulai dari Jokowi. Lebih dari 20 tahun yang lalu, setelah kemunduran PDIP dalam pemilu 2004, muncul gerakan pembaruan PDIP. Di sana ada nama-nama seperti Laksamana Soekardi, Arifin Panigoro, Roy Bebe Janis, Sofan Sopian, Pius Lustri Lanang, dan tokoh-tokoh lain. Mereka bukan kader yang sudah selesai. Laksamana Soekardi misalnya ketika konflik itu terjadi baru berusia sekitar 48 tahun. Ia pernah menjadi bendahara PDIP, anggota DPR, bankir profesional, dan menteri. Mereka mendorong evaluasi, reorganisasi, revitalisasi, dan pembaruan kepemimpinan partai. Ujungnya, sejumlah tokoh gerakan pembaruan itu dipecat dan kemudian mendirikan kendaraan politik lain. Jadi pembicaraan tentang ruang pembaruan di PDIP bukan baru lahir gara-gara Jokowi. Kemudian datang pemilu 2024 dan menurut saya inilah turning point terbaru. Budiman Sujatmiko, aktivis pro-demokrasi, mantan tahanan politik Orde Baru, mantan anggota DPR dari PDIP. Berbeda pilihan politik dengan partai mendukung Prabowo lalu dipecat. Apa karir politik Budiman selesai? Tidak. Ia kemudian dipercaya memimpin Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Lalu Marwarar Sirait, puluhan tahun di PDIP. Dan ini penting, Ara adalah putra Sabam Sirait, salah seorang deklarator PDIP. Ia memilih keluar dari PDIP pada Januari 2024 dan secara terbuka mengatakan mengikuti langkah politik Jokowi. Apakah selesai? Tidak juga. Ia sekarang menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Lalu akhirnya Jokowi sendiri, 2 kali wali kota, Gubernur Jakarta, 2 kali Presiden Republik Indonesia. Satu-satunya kader yang pernah membawa PDIP memenangkan Pilpres langsung. Akhir ceritanya, bukan masuk pucuk pimpinan, bukan menjadi bagian dari regenerasi, tetapi dipecat. Kalau satu orang pergi, mungkin problemnya ada pada orang itu. Kalau terjadi berkali-kali lintas generasi kepada orang yang punya kapasitas, rekam jejak, gagasan, bahkan daya elektoral, boleh dong kita bertanya, jangan-jangan ada problem pada sistemnya. Saya tidak mengatakan ketua umum PDIP harus Jokowi. Saya juga tidak mengatakan kursi ketua umum harus diberikan kepada Budiman, Marwarar, Ahok, Ganjar, atau siapapun. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah apakah kursi tertinggi itu secara nyata terbuka untuk kompetisi kader? Apakah seorang kader bisa melihat jalan yang masuk akal dari bawah sampai ke puncak? Atau ada langit-langit yang sehebat apapun prestasinya tidak mungkin bisa ditembus. Saya juga tidak mau mengatakan bahwa ketua umum PDIP harus berasal dari keluarga tertentu. Tidak ada aturan tertulis seperti itu. Tetapi sebagai publik kita boleh bertanya, kalau partai ingin disebut sebagai sekolah politik, maka sekolah itu harus mempunyai jenjang. Tidak cukup kaderisasi. Hanya sampai menjadi anggota DPR, kepala daerah, menteri, atau calon presiden. Kaderisasi juga harus terlihat pada regenerasi kepemimpinan partainya sendiri. Sebab kalau orang-orang terbaik dalam organisasi melihat bahwa pintu paling atas selalu tertutup, lama-lama pertanyaannya bukan lagi apakah saya loyal kepada partai, tetapi apakah saya masih mempunyai masa depan di sini. Itulah mengapa saya melihat 2024 bukan sekadar pecah kongsi antara Jokowi dan PDIP. Ia mungkin adalah gejala dari persoalan yang jauh lebih lama. PDIP pernah punya kader dengan daya elektoral yang luar biasa, pernah punya aktivis dengan basis ideologis yang kuat, dan punya teknokrat dan intelektual yang hebat. Tetapi sebagian dari mereka justru menemukan ruang politik baru setelah berada di luar partai. Dan sekarang ketika Jokowi bergerak di ruang politik barunya, PDIP masih terus bereaksi. Maka mungkin pertanyaan paling penting bukan kenapa Jokowi masih berpolitik. Jokowi warga negara, hak politiknya tidak dicabut. Pertanyaannya justru kenapa mantan kader yang sudah pergi masih begitu penting bagi PDIP? Mungkin karena sejarah elektoralnya terlalu besar untuk dilupakan. Jokowi sudah keluar dari PDIP. Tetapi mungkin PDIP memang belum selesai dengan Jokowi. Dan saya tutup dengan satu pertanyaan sederhana. Kalau menjadi wali kota, gubernur, kemudian Presiden Republik Indonesia 2 periode, memenangkan partai 2 kali dalam Pilpres langsung, tetap belum membuat seorang kader mempunyai jalan menuju pucuk kepemimpinan partainya sendiri, sehebat apa lagi seorang kader harus menjadi? Atau jangan-jangan persoalannya memang bukan pada kadernya,
Tetapi pada apakah pintu di atas sana benar-benar pernah terbuka? Tetap jernih, tetap masuk akal. Oke guys, jadi seperti itu ya, kalau namanya penyesalan itu selalu ada di akhir ya. Makanya sebelum berbuat sesuatu itu harus dipikirkan dulu gitu ya. Jangan sampai akhirnya nyesel. Termasuk mungkin untuk partai PDIP ya, yang katanya disebut sekarang menyesal gitu ya, telah kehilangan kader terbaiknya yakni Pak Jokowi. Ya kalian nilai sendiri ya, kira-kira kenapa mereka akhirnya mengambil keputusan untuk tidak lagi melangkah bersama Pak Jokowi ya, yang pada akhirnya kita lihat sekarang kelihatannya nyesel gitu ya, karena memang sekarang kan sibuk banget tuh mengomentari soal langkah politik Pak Jokowi. Nah, menurut kalian sendiri bagaimana guys? Apakah kalian sependapat gitu ya dengan pernyataan pengamat tadi? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sinergi Update. Sampai jumpa di video-video update lainnya. Bye!